Selamat pagi, nama saya Alexander Brawijaya dari kelas 1. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai elemen dasar dan bentuk. Elemen dasar. 1. Titik. Titik menandakan sebuah posisi di dalam ruang secara konseptual. Titik tidak mempunyai panjang, lebar, maupun kedalaman. Oleh sebab itu, sifatnya statis, memusat, dan tak berarah. Meskipun secara teoritis tidak memiliki rupa maupun bentuk, sebuah titik mulai membuat kehadiran yang terasa ketika ditempatkan pada bidang visual. Bentuk-bentuk lain yang dimunculkan dari titik dan memiliki atribut visual yang serupa adalah lingkaran, silinder, dan bola. Fungsi dari titik: 1. Ujung dan pangkal sebuah garis. 2. Perpotongan dua buah garis. 3. Pertemuan garis di sudut sebuah bidang atau volume. 4. Pusat sebuah bidang. Garis. Sebuah titik yang dipanjangkan akan menjadi sebuah garis secara konseptual. Garis memiliki panjang, tapi tanpa lebar maupun kedalaman. Jika sebuah titik secara alamiah adalah statis, maka sebuah garis dalam menggambarkan jalur pergerakan sebuah titik mampu mengekspresikan arah pergerakan dan pertumbuhan secara visual. Garis dapat digunakan untuk 1. Menggabungkan, menghubungkan, merompang, mengelilingi, ataupun memotong elemen-elemen visual lainnya. 2. Menjelaskan batas-batas dan serta memberikan bentuk kepada bidang. 3. Menegaskan permukaan bidang. 3. Bidang. Dua buah garis yang sejajar maupun menggambarkan sebuah bidang secara visual. Sebuah membran spasial yang tembus pandang dapat dibentangkan di antara garis-garis untuk menghubungkan visual mereka. Semakin rapat jaraknya satu sama lain, semakin kuat pula lah kesan bidang yang dibawakannya. Di dalam desain arsitektural, kita memanipulasi 3 jenis bidang generik. 1. Bidang atas kepala. Bidang atas kepala bisa jadi adalah bidang atap yang membentang dan melindungi ruang-ruang interior sebuah bangunan dari elemen-elemen iklim, atau bidang langit-langit yang membentuk permukaan penutup pada ruang di atasnya. 2. Bidang dinding. Bidang dinding karena orientasi yang vertikal, sifatnya aktif di dalam lingkup pandangan kita yang normal, serta memegang peranan yang penting dalam pembentukan dan penutupan sebuah bidang arsitektural. Bidang dasar. Bidang dasar dapat berupa sebuah bidang lantai dasar yang berfungsi sebagai fondasi fisik dan dasar yang berfungsi sebagai fondasi fisik dan dasar visual bentuk bangunan, ataupun bidang atap yang membentuk permukaan penutup sebuah ruang di bawah tempat kita berjalan. 4. Volume. Sebuah bidang yang diperpanjang ke arah lain, arah naturalnya akan menjadi sebuah volume secara konseptual. Volume memiliki 3 dimensi: panjang, lebar, dan kedalaman. Di dalam arsitektur, volume dapat dilihat sebagai suatu bagian dari ruang yang didefinisikan oleh dinding, lantai, dan langit-langit atau bidang atap, atau sebagai suatu kuantitas ruang yang dipindahkan secara massah sebuah bangunan. Bentuk. Menurut Edmund Ed Bacon dalam The Design of Cities 1974, bentuk arsitektural adalah titik sentuh antara massa dan ruang. Bentuk-bentuk arsitektural, tekstur, material, modulasi cahaya, dan bayangan. Warna, semua kombinasi untuk menghadirkan suatu kualitas atau roh yang mengartikulasikan ruang. Kualitas arsitektural akan ditentukan oleh keahlian sang desainer dalam menggunakan dan menghubungkan elemen-elemen ini, baik di dalam ruang interior maupun di dalam ruang di sekeliling bangunan.
Unsur yang meliputi bentuk yaitu 1. Bentuk dasar, 2. Ukuran, 3. Warna, 4. Tekstur. Sifat bentuk yaitu 1. Posisi, orientasi, dan inersia visual. Bentuk-bentuk dasar meliputi lingkaran, segitiga, dan busur sangkar. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Sampai jumpa.